Jarak 50 meter itu kelihatan kayak spanduk bang, di pohon, spanduk warna putih. Di situ kelihatannya dari jauh kayak spanduk. Tapi lama-lama deket-deket makin jelas bang wujudnya. Ngecek-ngecek mobil sebelum pulang, dan ternyata di bawah kap mesin itu kayak ada jari bang. Astagfirullah. Jari dengan kukunya utuh yang panjang cuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Kepslot. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jadi simpen aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber. Ya betul, beliau salah satu driver mobil. Nah, beliau ini bernama Bang Ojoy dan tinggal di Jakarta Barat. Dan saat kejadiannya itu masih hangat nih sob, tahun 2024 saat beliau bertugas mengalami kejadian horor. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita merinding syahdu. Gimana nih Bang Ojoy, kisah pengalamannya? Jadi pada pertengahan 2023 saya tuh sempat nganggur bang. Akhirnya di akhir tahun 2023 saudara saya tuh nelpon. Nah, Joy, ada lowongan sopir nih. Lu bisa nyopirin kan? Bisa bang. Yaudah ayo lu kirim lamaran ke bos gua. Pada awal tahun 2024 akhirnya keterima saya. Keterima masuk kerja. Kerjaan saya ini cuman nganterin penumpang, sedangkan itu mobil dari bos. Saya hanya menyupiri doang. Nah, misalkan bos telepon ada charteran, baru saya kerja di situ. Dengan jam kerjanya tuh tidak tentulah, tergantung tujuan jauh enggaknya. Nah, dalam suatu hari diteleponlah sama bos. Joy, posisi lagi di mana? Lagi di kamar bos, ada apa? Ini ada charteran nih, daerah mana? Saya tanya gitu kan. Ke Pandeglang. Oke siap. Saya di situ kalau mau nyupirin, saya harus malam berangkatnya untuk menghindari macet di jalan. Akhirnya Kamis pagi saya ditelepon, malamnya saya jemput lah tuh penumpang. Malamnya sekitaran jam 8. Akhirnya saya langsung berangkatlah ke bagasi untuk pengecekan mobil. Aki, ban, bensin, oli, semua air radiator aman. Akhirnya malamnya tuh berangkatlah jemput penumpang di salah satu dekat stasiun di kota Tangerang lah. Nyampe di lokasi saya ketok-ketok rumah, Assalamualaikum. Dan ada salah satu orang laki-laki keluar membukain pintu. Bang, mau jemput bang. Terus kata yang membukain pintu ini, oh iya siap bang, kita udah nungguin dari tadi. Akhirnya ada dua orang keluar dari rumah ini, salah satunya agak gelagatnya agak aneh. Kayak orang kepanasan, kayak orang pokoknya nggak karuan lah. Udah muka merah, keringetan, padahal pada malam itu angin lagi kenceng-kencengnya. Waktu nyampe masuk mobil, saya tanya temennya tuh yang duduk di sebelah saya. Mohon maaf bang, mau nanya, itu temennya kenapa ya, lagi sakit apa kurang enak badan? Si temennya ini jawab, oh itu lagi kena musibah. Saya kepo dong. Akhirnya musibah apa ya bang? Dia baru pulang dari Kalimantan. Sebelumnya kerja di Kalimantan, dia ada yang gak seneng lah kerja di sono. Akhirnya diguna-guna. Itu kisaran usia berapa bang mereka? Mereka bertiga kisaran umuran 26-27an lah. Masih muda lah. Terus akhirnya saya tahu, akhirnya udahlah berangkat jam 9 malam. Berangkat ke arah Pandeglang. Nah, dalam perjalanan itu temennya ini bilang,
"Bang, abang punya guru nggak?" Saya bingung dong. Guru apa ya bang ya? Enggak, guru-guru yang bisa ngobatin orang kena guna-guna gitu. Nah akhirnya saya ingat tuh, saya pernah punya guru di salah satu daerah di Pandeglang. Akhirnya saya jawab, "Punya bang, tapi saya nggak tahu nih guru saya ada apa enggak." Ya udah, kalau boleh kita ke sono, nanti abang kabarin dulu temennya yang di sono. Oke, akhirnya saya telepon tuh teman saya. "Halo bang, lagi di mana? Lagi di pondokan nih. Kira-kira guru ada nggak? Guru lagi keluar. Pulangnya kapan?" "Wah kurang tahu dah," kata teman saya begitu. Akhirnya udahlah, saya datang ke rumah guru saya untuk ngasih tahu kalau ini rumahnya, biar tahu gitu. Akhirnya saya nyampe, sebelum nyampe itu ada kejadian bang. Nah kejadiannya itu sebelum masuk perkampungan rumah guru saya, itu masuk kayak gang untuk cukup satu mobil dan satu motor. Nah itu perkebunan kiri kanannya. Dari jauh kelihatan ada ibu-ibu sama anaknya nyebrang. Yang pas nyampe udah deket nih ibu-ibunya ini, itu baru kelihatan wujud aslinya. Si anaknya ini kepalanya nggak ada. Nah si ibunya ini lehernya bolong, tinggal tulang doang bang. Penumpang saya kaget semua. Terus ngomong ke saya, "Tancap gas bang, serobot aja serobot." Nah, akhirnya saya serobot. Nah habis saya serobot otomatis bunyi dong tuh mobil, jeduk. Pada panik semua. Akhirnya turunlah semua, pada ngecek itu siapa yang ketabrak. Akhirnya ngecek tuh, pada ngecek ke kolong mobil lah, ke depan mobil lah, ke belakang mobil lah. Di situ anehnya nggak ada apa-apa bang. Padahal di situ kerasa waktu dia ditabraknya tuh mobil bunyi kayak biasa orang nyerempet orang lah, mobil nyerempet orang lah, kayak gimana bunyinya. Akhirnya dari situ udah panik kan, udah panas dingin semua, udah pada ketakutan. Akhirnya lanjutlah perjalanan untuk menuju ke rumah guru saya. Nyampe lah ke rumah guru saya. Nah itu rumah guru saya itu depan rumahnya itu ada kayak lapangan, sedangkan rumah guru saya tuh harus naik tangga lagi, beberapa anak tangga ke atas. Nah di atas anak tangga itu ada teras rumah guru saya, dan di situ ada pagar dari beton itu, dari batu bata coran. Akhirnya saya masuk ke teras rumah guru saya ketok lah rumah guru saya. "Assalamualaikum." Nah akhirnya dijawab dah sama istri guru saya, "Waalaikumsalam." Istri guru saya juga bingung, "Lah Joy, ngapain malam-malam kesini Joy? Tumben mampir." "Ini Mi, ada perlu. Ini ada temen, biasa Mi kena guna-guna. Apanya ada Mi?" Nah sangat disayangkan waktu itu guru saya lagi keluar. Istri guru saya menyiapkanlah untuk tempat duduk, tempat tiduran di ruang tamu. Masuk ke dalam ruang tamu sama tamu-tamu saya. Akhirnya tidurlah semua. Akhirnya ada salah satu orang tamu saya ini, dia berteriak, panas, sakit sambil garuk-garuk badan sambil guling-guling. Kaget dong, terutama saya dong. Kaget, saya baru kenal, saya nggak tahu apa-apa. Saya tanya sama temennya yang masih normal, "Bang, itu kenapa temennya?" Kata temennya, "Biasa, ini dia jam kumat jam segini." Oh, terus saya tanya, "Emang dia biasa kumat di jam berapa aja?" "Dia biasa kumat jam 5:30 sebelum maghrib dan sebelum subuh." Oh, pantas. Sedangkan di situ waktu jam 2 mulai kumat lagi. Dia guling-guling, gak jelas, kepanasan, masih pokoknya gak karuan lah, kayak orang kesakitan gitu. Kayak di situ saya bingung nih bang, saya harus ngapain? Saya nggak tahu tuh, kayak orang kebingungan lah intinya. Ini harus ngapain? Sedangkan temennya ini yang lagi kumat, guling-guling gak jelas, gak karuan. Saya nanya lah tuh sama
temennya yang masih normal. Bang, ini kenapa bang? Nah, sebelum temennya yang masih normal ini ngejawab, keluar dah tuh istri dari guru saya. Kata istri guru saya, ini kenapa Joy? Kok berisik banget sampai kedengeran ke dalam kamar Umi? Saya jawab, ini Mi, dia lagi kumat, biasa. Nah, istri guru saya tuh nggak bilang apa-apa, langsung masuk ke dalam kamar. Nggak tahu itu dia ngapain, nggak tahu wiridan apa segala macam. Akhirnya keluarlah dari kamar, bawa gelas kecil. Dalam gelas itu airnya berwarna merah bang. Merahnya kayak merah ditaruhin tinta spidol gitu. Akhirnya suruh minumin. Kita bingung deh tuh. Terutama saya sama temennya yang masih normal satu orang ini. Bingung harus minumin gimana caranya. Sedangkan dia guling-guling gak bisa diem. Nah, akhirnya ada temennya yang satu lagi kasih ide. Nih pakai sedotan aja. Minumin dikit-dikit atau enggak pakai sendok nih. Gimana enaknya cari cara lah. Intinya saya pegangin ntar. Nah, akhirnya dipegangin deh tuh. Saya sama temennya yang masih normal. Berdua megangin dia. Nah temennya yang satu lagi ini minumin dia. Tetap dah tuh bang. Masih kumat tapi nggak terlalu parah. Jelang waktu beberapa jam. Sekitaran tahrim subuh. Itu alhamdulillahnya guru saya nyampe lah. Nyampe rumah. Nah di situ saya udah mulai agak tenangan lah. Saya kira itu guru saya. Ternyata benar. Itu guru saya yang baru nyampe dari luar. Nah posisi saya sama tamu-tamu saya itu di ruang tamu bang. Sedangkan guru saya baru nyampe teras rumahnya berhenti. Gak mau masuk ke dalam rumah. Di situ saya ngeliat sambil bingung. Padahal ini rumah guru saya. Tapi kok guru saya gak mau masuk. Saya bingung. Terus dalam waktu 5 menit saya dipanggil sama guru saya. Joy, Kadio, kalau bahasa Sunda mah, kesini. Terus saya samperin lah. Iya pak. Itu jangan naruh bangke di dalam rumah, kata guru saya begitu. Masa bangke ditaruh dalam rumah jadi bau kan. Nah di situ saya dengar omongan guru saya tuh kebingungan. Padahal tadi saya ke dalam rumah nggak bawa bangke, tapi bawa manusia yang lagi kena guna-guna. Saya kebingungan, kok guru saya ngomong di dalam ada bangke. Akhirnya saya nanyalah sama guru saya, maksudnya bangke apa ya pak? Padahal kan saya nggak bawa bangke ke dalam rumah apa. Itu manusia itu jangan ditaruh dalam rumah saya, ntar bau, ntar bawa sampai ke dalam ke dapur baunya. Suruh keluar. Guru saya suruh bawa keluar, saya masuk nih ke dalam, ke ruang tamu rumah guru saya. Nah di situ seketika itu ruangan satu rumah bau kecium, bau yang gak enak, bau bangke. Itu baunya itu sampai kamar istrinya guru saya. Nah akhirnya pada mual semua gara-gara nyium baunya ini yang ngelebihin bangke kambing yang udah mati berapa minggu. Dibawa keluar dah itu teman sama tamu saya. Tamu saya keluar. Nah tamu saya yang kumat ini baru nyampe pintu ngeliat mata guru saya, tatap-tatapan mata. Dia kumat sejadi-jadinya bang. Dia guling-guling, dia teriak-teriak panas, dia badannya pada merah, pada digaruk-garukin, dan gak karuan lah pokoknya. Itu kan dia teriak, itu tetangga gimana bang? Nah sedangkan tetangga di situ kan tahrim subuh udah menjelang sholat subuh lah. Di situ otomatis tetangga pada pergi ke musola atau enggak ke masjid. Jadi tetangga tuh pada pada biasa aja lah. Akhirnya udah keluar tatap-tatapan mata, guling-gulingan gak karuan bang. Nah akhirnya guru saya nyuruh saya untuk ngambil kelapa muda di dapur. Saya ambillah itu kelapa muda di dapur. Saya bawa keluar, saya kasih, ini pak kelapa mudanya. Akhirnya dibelah dah tuh sama guru saya kelapa muda. Dengan baca-bacaan, nggak tahu, saya kurang paham. Bolongin tengahnya, cuman dicelupin jari, terus disentilin ke jidat dia. Akhirnya dia belum terlalu sembuh tuh, malah kan masih ngamuk. Sampai dia ngamuk
manjat pagar. Itu kan di depan rumah guru saya kan ada pagar dari bata itu. Manjat pagar, terus jarak dari pagar ke lapangan itu sekitaran 4 meteran lah. Akhirnya dia lompat. Nah di situ yang bikin tambah ketakutannya lagi, dia lompat, yang nyentuh tubuhnya ke tanah yang duluan itu kepalanya bang. Gila ngerinya. Yang langsung nyentuh ke tanah itu pala duluan turunnya. Nah di situ paniklah semua, panik, teriak-teriak, bang, lu kenapa bang? Masih kesakitan, masih aduh, masih guling-guling, masih kepanasan. Akhirnya pada turun deh tuh ke lapangan. Tamu saya sama guru saya pada turun ke lapangan. Akhirnya dibacain doa lagi deh tuh sama guru saya. Selang 15 menit akhirnya reda deh tuh, udah aman. Matahari udah kelihatan terbit lah, udah kelihatan cahayanya. Nah akhirnya guru saya manggil saya, Joy sini, bawa ini tamunya ke teras rumah. Akhirnya dibawa deh tuh saya sama tamunya yang masih sadar dan sama tamunya yang habis kumat ini. Dibawa lah tuh, digotong ke teras rumahnya. Guru saya manggil lagi, Joy sini, Oji kalau mau pulang aja, ini apa mau disuruh nginep seminggu. Saya telepon deh tuh bos bilang, kenapa Joy, ada masalah? Nggak ada bos, ini saya disuruh pulang, sedangkan tamu saya tujuannya tuh bukan ke sini tapi ke daerah Cibaliung, salah satu kampung di Cibaliung itu. Bos saya bilang, ya udah coba lu tanyain tamunya bisa ditinggal nggak. Kalau masalah duit mah udah ditransfer ini semuanya sama gua. Akhirnya udah selesai, saya tutup telepon dari bos. Dan saya tanya ada tuh sama tamu, bang, ini saya disuruh pulang sama guru saya. Sedangkan kan abang tujuannya kan bukan ke sini, tujuannya tuh ke Cibaliung. Nah akhirnya bingung deh tuh tamu saya. Nggak lama dari kebingungan tamu saya, guru saya ngomong, kamu bertiga nggak boleh pergi kemana-mana dulu, harus nginep dulu di sini selama seminggu, biar rada reda dulu ini temennya, biar agak mendingan dulu ini temennya. Saya dibolehin dah pulang sama tamu saya. Udah bang, kata tamu saya, udah bang pulang aja kalau emang saya disuruh nginep seminggu di sini. Akhirnya saya pulang dah tuh ke rumah. Baru keluar gang rumah guru saya, ibu-ibu sama anaknya ini nongol lagi bang, dengan tatapan yang sinis ibu-ibunya ini. Tapi nongolnya nggak jalan, nggak seperti kayak di awal. Ini nongolnya diem di pinggir jalan sama anaknya. Tatapannya sinis ke mobil saya. Akhirnya saya ngebut dah, saya tancap gas. Jalan. Saya di situ berhenti di salah satu Indomart. Saya berhenti, ngaso, sambil saya pikirin dah, tadi itu manusia beneran apa bukan ya? Nah, saya telepon dah tuh, saya ditelepon sama bos saya. Udah nyampe mana? Kok lama banget? Baru seperempat jalan bos. Ntar tungguin, ntar juga nyampe. Akhirnya saya lanjut lah, jalan lagi. Jalan. Nah, saya nyampe jam 10 siang. Nyampe bagasi mobil. Bos saya bilang, mobil aman. Aman bos. Terus tamu aman, kata bos saya. Aman bos. Ya udah, ntar gue transfer ya ke rekening lu. Oke siap. Bos saya pesan, jangan lupa cek mobil sebelum pulang. Saya cek dulu dah tuh, emang SOP-nya tuh begitu, sebelum berangkat dicek, sesudah berangkat dicek. Nah di situ ada kejanggalan bang di dalam mobil. Yang tadinya di dalam mobil nggak ada yang bawa kembang 7 rupa, ini ada satu helai kembang melati warna putih itu. Kembangnya di mana bang? Itu saya nemuin di kolong jok tamu di sebelah kiri paling depan. Ya, di situ saya kebingungan. Padahal sebelum naik itu tamu sebelum berangkat dari rumah dia ke tempat tujuan itu nggak bawa kembang sama sekali. Jangankan kembang, cuman bawa baju kaos doang dia. Tas nggak bawa, apa nggak bawa. Saya kebingungan, ini kembang apa?
Nah, akhirnya saya cuek dah tuh. Saya pulang, istirahat dah tuh ke rumah. Saya biasa nyampe rumah itu nyuci kaki, nyuci muka, mandi, bebersih badan lah. Ini saya emang udah saking capeknya, saya langsung masuk kamar tuh bang. Sambil rebahan, nonton YouTube. Malamnya saya kan nyampe rumah tuh jam 11-an, jam 1-an lah. Nyampe rumah, tidur. Nah akhirnya bangun tuh. Habis maghrib saya bangun, sholat apa segala macam, bersih-bersih, wudhu. Di situ saya habis sholat maghrib, itu kedengeran di kuping saya ada yang minta tolong. Suaranya itu suara cewek bang. Suaranya tuh kayak minta tolong, tolong. Suaranya itu rintih, kayak cewek minta tolong kayak gimana sih. Nah, akhirnya saya kebingungan. Sedangkan posisi saya di dalam kamar itu sendiri. Akhirnya saya cuek, saya nggak hirauin itu suara. Lama-lama hilang suaranya. Saya tidur deh tuh. Nah besok paginya hari Minggu saya dapat telepon lagi sama bos saya. Tiba-tiba bos nawarin lagi, sedangkan saya di situ masih kerasa lah capeknya bang, walaupun belum sepenuhnya hilang capek, yang namanya juga kerjaan. Akhirnya ditelepon, dapat tawaran nyopirin lagi. Ditelepon deh tuh sama bos saya. Halo Joy, lagi di mana? Di kamar bos. Biasa ini lagi nyantai ngerebahin badan, baru nyampe soalnya. Belum hilang-hilang banget pegelnya. Masih sanggup nggak nyopirin? Masih sanggup bos. Emang ada charteran kemana? Bos saya jawab dengan nada yang kayak nggak tega gitu. Dia juga mikir kayaknya saya baru pulang dari Pandeglang gitu. Dapat ada charteran ke ini nih, Palembang, perbatasan Lampung. Oke siap bos. Saya langsung jawab. Tapi saya ngejawab di situ, hati saya tuh kayak nggak tenang. Kayak ada omongan terima enggak, ragu. Dan di situ saya ngeyakinin, ya saya butuh uang, namanya juga manusia, butuh uang. Akhirnya saya terima, dan itu kerjaan saya, sanggup nggak sanggup, akhirnya saya terima. Paginya saya ditelepon, malamnya saya langsung berangkat. Nah, seperti biasa bang, di situ SOP-nya harus periksa-periksa, ngecek-ngecek mobil. Cek oli, radiator, masih aman apa enggak. Pokoknya dicek kebersihan semua, segala macam. Saya telepon dah tuh bos. Bos, mobil aman. Saya berangkat ya. Saya berangkat jemput ke area Cengkareng. Dekat kawasan PIK 2. Saya jemput ke sana. Sebelumnya itu saya nggak tahu. Nah, mohon maaf, tamu saya ini agak kemayu orangnya. Nah, akhirnya saya jemput di depan rumahnya. Dengan rumahnya yang mewah. Saya ketok-ketok. Permisi, selamat malam. Dibuka dah tuh sama tamu saya. Iya malam pak, ada apa? Mau jemput tamu, bisa jalan sekarang? Terus kata tamu saya, oh siap-siap, bisa bang. Emang saya tungguin dari tadi katanya. Nah udah tuh bang, akhirnya tamu masuk ke dalam mobil, jalan dah tuh bang. Keluar jalan besar, jalan raya, kita jalan. Nah itu tiba-tiba dari arah belakang mobil ada nyalip motor boncengan, kelihatan dari kaca spion sebelah kiri. Nyalip lewat sebelah kiri, nggak ngebut-ngebut banget. Saya juga bawa mobil santai. Nah yang pas persis di depan mobil saya, itu saya ngelihat yang diboncengnya itu kayak asap bang, bukan wujud manusia, tapi kelihatan kayak asap putih. Di situ saya curiga dong, kata saya, itu kok orang tapi bentukannya kayak asap, kata saya. Sedangkan tamu saya ini nggak ngeliat. Tamu saya ini diem aja di dalam mobil sambil main HP. Saya cuek dah. Saya bodoh amat sama saya nggak pikirin. Intinya niat saya di situ kerja, nyari uang. Sedangkan tamu saya juga santai, nggak ngehiraukan itu apa yang lewat sambil main HP. Saya lanjut jalan. Jam 9 nyampe tuh bang, Pelabuhan Merak untuk nyebrang ke Pelabuhan Bakauni.
Nah, yang pas baru masuk ke gardu kayak pintu tol gitu di Pelabuhan Merak, itu tiba-tiba yang pas ngelewatin itu mesin mobil saya mati total. Saya bingung. Sedangkan tamu saya nanya, "Lah kok mati? Kenapa ini mobilnya? Emang nggak dicek dulu sebelumnya?" Nah, akhirnya saya jelasin deh tuh SOP-nya. Sebelum jemput tamu emang harus dicek. Cuman kalau kendala kayak gini itu di luar teknis saya. Coba nanti saya perbaikin dulu sebentar. Nah, yang pas mati, saya pinggirin mobil, saya turun. Saya buka kap mobil, kap depan mobil, saya sambil ngecek. Saya kira kaitan akinya itu longgar lah. Saya cek-cek walaupun dengan pemahaman mesin yang nggak terlalu ahli lah. Dicek, nah tiba-tiba tamu saya ini turun dari mobil. Bilang sama saya, "Bang, saya ke warung dulu lah ngopi. Kalau sekiranya masih lama mah, lagian juga sambil nungguin kapal aja nggak apa-apa. Kita kapal juga masih lama." Nah, akhirnya tamu saya ke warung deh tuh. Ngopi di warung, saya benerin mobil. Itu saya ngecek sambil ngelihat mesin mobil, utak-atik segala macam. Itu tiba-tiba ada yang nepok dari belakang bang, nepok pundak saya. Nah, saya kira ada orang yang mau bantuin. Saya nengok lah. Ternyata itu yang nepok saya itu bapak-bapak. Udah tua, saya kalau dipanggil bapak-bapak bisa, aki-aki lah bisa. Bilang sama saya, "Makanya kalau sebelum kemana-mana, pergi kemana-mana tuh baca doa dulu." "Oh iya Pak, terima kasih atas ingetannya. Makasih udah diingetin." Nah, akhirnya saya balik lagi pandangan saya ke mesin mobil. Utak-atik. Nah, di situ saya baru sadar. Belum lama saya balik ke arah pandangan mesin, saya baru sadar. Loh, itu maksudnya tadi bapak-bapak apa ya maksudnya? Saya balikin badan lagi ke belakang. Saya lihat itu bapak-bapak udah nggak ada bang. Sedangkan di situ jalanan luas bang. Jalanan pelabuhan tuh luas, cuman ada mobil pada parkir di pinggir jalan, mobil-mobil kontainer, nggak ada orang sama sekali. Sedangkan di situ nggak ada gang, cuman satu jalur. Walaupun itu orang jalan, seenggaknya dia masih kelihatan, masih bisa dipanggil. Ini udah nggak kelihatan bang, yang pas saya nengok ke belakang. Nengok ke belakang udah nggak kelihatan, saya kira itu sopir kontainer yang udah masuk ke dalam mobilnya. Makanya saya langsung balikin badan lagi ke dalam mobil, ke mesin mobilnya ini. Nah, akhirnya saya ingat omongan bapak-bapak itu, baca doa dulu. Nah, saya laksanain deh tuh, saya doa segala macam. Nggak lama, saya udah capek, saya coba lagi. Saya tutup kap mesin, saya masuk mobil, saya starter, nyala bang. Nah, di situ saya udah mulai yakin kalau itu tuh bukan manusia. Sedangkan saya dari awal tuh emang udah diwujudin kayak orang nyalip, diboncengan itu kayak asap diboncengnya. Nah, ditambah lagi yang di pelabuhan ini, dia ngingetin untuk baca doa dulu sebelum pergi-pergian. Nah, alhamdulillahnya di situ posisi mobil langsung nyala. Sesudah orang tua itu mesen sama saya tuh begitu. Setelah mobil nyala bang, akhirnya saya panggil tamu saya. "Bang, mobil udah nyala." Akhirnya tamu saya masuk ke dalam mobil, lanjut nyebrang dah tuh bang. Nyebrang itu sekitaran jam 11. Saya ngerokok di atas kapal feri, ngerokok sambil bengong mikirin kejadian-kejadian yang tadi. Nah, di situ saya mikirin itu benar apa enggak ya. Nah, di situ saya ingat tujuan saya lagi bang. Di sini saya kerja nyari duit, ini tugas saya. Terima nggak terima harus terima. Soalnya ini resikonya. Udah, habis itu nyampe lah tuh di pelabuhan Bakauni. Saya keluar, tamu saya di situ baru mesen bang. "Bang, jangan lewat tol ya, lewat lintas Sumatera aja." Yang namanya tamu kan harus diturutin ya.
gimana enaknya, intinya dia bisa bayar aja. Akhirnya lewat dah tuh bang di jalan lintas Sumatera. Di situ posisi jalan baru seperempat jalan bang. Nah tiba-tiba itu di pinggir jalan ada pohon gede. Nah itu dari jauh di samping pohon gede itu ada sosok hitam ngambang, ya sekitaran seginilah ngambangnya. Jadi agak jauh dia dari tanah, nggak napak. Saya lampu tembak, itu tembus bang, kayak asap. Lampu tembak tembus kayak asap, nggak wujud asli, tembus itu wujudnya kayak asap kelihatannya. Nah yang pas deket itu bang ada sosok hitam tinggi, cuman ketutupan semua, hitam kelihatannya, cuman kelihatan kukunya doang. Astagfirullah. Itu kelihatan kukunya doang, jari-jarinya ketutupan sama kayak baju begitu. Kaki-kakinya semua, jari-jari kakinya ketutupan sama baju kayak jubah begitu. Mukanya ketutupan sama rambut yang udah kusut, yang udah acak-acakan, yang udah jadi gimbal gitu. Saya kaget, saya gas dah tuh bang. Mobil saya gas. Nggak lama, jarak 50 meter itu kelihatan kayak spanduk bang, spanduk di pohon, spanduk warna putih. Di situ kelihatannya dari jauh kayak spanduk. Tapi lama-lama deket-deket makin jelas bang wujudnya. Akhirnya itu wujudnya kelihatan padat, kayak kelihatan jelas, itu bentukannya kayak pakai mukena, bentukannya mukanya hancur, nggak karuan. Nah, akhirnya saya gas, itu lewat lah akhirnya, lewat sosok itu. Nah terus bang, itu habis saya ngelewatin sosok perempuan itu, kuntilanak itu, saya lewat baru sejam perjalanan, badan saya udah capek bang, gara-gara 2 trip yang jauh ini bang. Nah akhirnya saya ngomong lah tuh bang sama tamu saya, bos bisa nggak ngeres dulu di pinggir jalan ini, nyari warung buat ngeistirahatin badan, soalnya badan kayak pegel banget, hawanya ini nggak enak. Kata tamu saya, oh ya udah nggak apa-apa, kalau emang capek mah jangan dipaksain, istirahat aja dulu, nanti nyari warung di pinggir jalan kali aja ada. Nah di situ posisinya bang di tengah hutan bang. Nah saya mikir di tengah hutan kok ada warung, namanya juga kampung orang kali aja ada, saya mikirnya gitu bang. Jarak beberapa meter akhirnya kelihatan tuh bang kayak gubuk ada lampunya, kelihatan nyala kan cahaya lampunya. Akhirnya saya manggil lah tuh bos saya, tamu saya, bos itu ada warung, berhenti dulu ya. Ya udah berhenti, bos saya turun dari mobil sambil nawarin saya, lu nggak mau ngopi dulu, makan mie apa segala macam biar enakan badan lu. Nah di situ kan niat saya kan cuman ngeres doang ya, cuman istirahat doang, nggak mau ngopi, nggak mau apa, sedangkan kan air minum ada. Nah akhirnya saya jawab lah tuh tamu saya, bos saya mah di dalam mobil aja lah sambil rebahan. Bos kalau mau ngopi mau mie dalam aja nggak apa-apa, masuk aja, saya di mobil aja rebahan nggak apa-apa. Sebelum bos saya masuk warung itu samar-samar kecium bau bangke bang di dalam mobil. Bau-bau kayak lewat gitu, angin lewat tapi baunya bau bangke. Sedangkan di situ mobil posisinya pintu ketutup, kaca pun ketutup rapat. Walaupun itu mesinnya emang saya matiin, tapi masih ada hawa-hawa dingin, sisa-sisa AC yang habis di perjalanan. Kecium bang, sekelebatan bau bangke. Saya cuek dong, namanya orang capek kan. Akhirnya saya istirahat, saya rebahin dah tuh jok bangku mobil saya duduk di bagian setir sopir itu. Saya tiduran di situ dengan tatapan ke atas, ke kaca depan atas. Saya bengong bang. Jelang berapa menit itu dari atas warung saya kira itu kelelawar bang. Kelelawar lagi terbang-terbangan. Ternyata yang pas udah deket, saya lagi bengong, udah deket atas mobil saya ngelirik, itu kelihatan bang organ tubuh manusia bang. Itu yang kelihatan sama saya kayak usus manusia sama jantung sama ginjalnya. Di situ saya panik bang,
ketakutan, kaget, panik, pokoknya campur aduk dah. Di situ sampai saya nggak bisa bergerak, badan saya kaku kayak ditahan, kayak diikat. Saya bengong. Nah, sosok yang terbang tadi itu ngelewatin depan mobil saya, Bang. Depan mobil saya bagian atas. Pas sosoknya ini udah mulai ngedeket di depan kaca mobil saya, di situ saya kaku, Bang. Sambil ngelirik saya kaku, nggak bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak itu badan saya kayak ditahan, Bang. Nah, nggak lama dia bergerak persis nyampe tengah-tengah kaca depan mobil saya. Dia berhenti beberapa detik, Bang, dengan usus nempel di kaca depan mobil saya. Nah, di situ saya udah gemeteran, udah kaku, udah wah, pokoknya nggak karuan lah rasanya, campur aduk. Nah, di situ dalam hati saya udah baca doa istighfar apa segala macam. Di situ saya kaku, sekaku-kakunya nggak bisa gerak, panas dingin, mata melotot sambil ngeliatin itu. Nggak lama itu sosok itu jalan lagi, Bang. Jalan lagi ngelewatin kaca depan mobil saya. Jalan lagi, udah jauh. Nah, anehnya itu walaupun udah jauh itu masih kelihatan, Bang. Biasanya yang namanya sosok begitu kalau udah jauh dia lama-lama hilang kayak asap. Ini dia masih kelihatan jelas. Yang pas sosoknya itu jauh, saya buru-buru turun dari mobil. Nah, akhirnya saya nyamperin dah tuh tamu saya yang ada di dalam. Yang ada di dalam warung itu. Saya bilang sama tamu saya, "Bos, udah ayo jalan." "Lu kenapa?" Saya jawab, "Udah ayo jalan." Dengan nada yang panik, saya udah panik, ketakutan setengah mati. Akhirnya tamu saya nanya, "Lu kenapa? Muka lu pucat, lu kenapa? Ngomong, cerita." Saya ngomong, "Udah ayo jalan aja dulu. Nanti kalau udah nyampe rumah lu baru gue ceritain." Akhirnya jalan deh tuh. Dengan tamu saya yang penasaran, saya ini kenapa? Tiba-tiba kok muka saya pucat. Nah, akhirnya habis ngeres saya jalan. Nggak lama, pokoknya dari warung itu ke rumah dia itu jaraknya masih 1 jam, Bang. Udah 1 jam itu dari warung ke perjalanan dari warung ke rumah dia itu alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa, Bang. Walaupun masih keinget dan masih kebayang dengan kejadian-kejadian yang tadi. Udah nyampe di lokasi, nyampe di suatu rumah. Itu rumahnya gede, nggak terlalu gede lah. Itu isinya ada 3 kamar. 1 kamar untuk orang tuanya, 1 kamar untuk dia, dan 1 kamar ini untuk para tamu. Di situ saya tujuannya emang nginep sama dia, Bang. Emang dia sewa mobil sama sopirnya itu nginep 2 hari 1 malam, Bang. Yang pas udah nyampe, sebelumnya belum tahu, yang pas nyampe rumah dia sebelumnya belum tahu kalau saya bakal ditaruh di kamar paling belakang. Udah istirahat segala macam, saya disuruh tidur sama tamu saya. "Bang, mendingan istirahat dulu yuk. Di kamar belakang no, kamar tamu. Kalau mau buang air kecil, buang air besar, ada kamar mandi dekat kamar tamu." Akhirnya saya nurut aja dong, saya diajak, diunjukin kamarnya. Nah, itu hawa kamarnya, Bang, yang pas saya buka pintu, itu hawa kamarnya itu kayak ada angin dari dalam kamar niup keluar, Bang. Padahal itu ventilasi kamar itu nggak ada, Bang. Nah, yang pas masuk ke kamar itu hawanya ngap, nyesek pokoknya, kayak wah, kayak kamar nggak keurus padahal kamarnya bersih, Bang. Nah, di situ saya udah saking capeknya, udah bodo amat lah. Udah saya tidur. Saya posisi udah tidur pules lah. Nah, akhirnya itu saya setengah sadar, saya ngerasa kayak ada yang meluk dari belakang saya. Dengan telapak tangan yang kasar, rasanya kasar. Pokoknya setengah sadar lah, kayak direp-rep gitu. Akhirnya saya dengerin, saya merem sama saya dengerin. Ternyata di situ kayak ada suara perempuan ketawa, kayak kuntilanak ketawa. Itu suaranya kecil, Bang. Kayak suara dari jauh lah, ketawanya kayak dari jauh.
suara kuntilanaknya ini. Nah akhirnya di situ ya namanya orang setengah sadar, akhirnya saya capek udah saya lanjutin tidur lagi. Saya bangun lagi bang, bangun dengan keadaan pengen buang air kecil. Saya udah kebelet, saya nggak mikirin kejadian yang tadi, yang setengah sadar tadi. Saya udah kebelet pengen buang air kecil. Akhirnya saya ke kamar mandi bang. Nah yang pas saya buka kamar mandi itu ada suara jedar ya. Itu kayak ada yang ngelemparin genteng, ngelemparin batu ke genteng. Itu suaranya benar-benar kencang itu bang. Itu padahal kalau logikanya kalau dilemparin batu dan suaranya kencang, otomatis kan logikanya itu batunya gede. Sedangkan kalau batunya gede otomatis genteng pecah dong. Ini enggak bang. Itu suaranya doang gede tapi nggak ada bentuk batunya. Tiba-tiba udah saya saking kebeletnya pengen buang air kecil, saya masuk ke dalam WC. Nah yang pas saya masuk ke dalam WC buka celana, saya buang air kecil, tiba-tiba itu lampu kayak meledak bang. Jedar ya meledak. Saya kaget dong, kata saya, waduh, saya kira ada yang ngisengin nih. Saya teriak, woi, lu kurang kerjaan amat sih, jam segini ngisengin orang. Nah akhirnya di situ saya nggak ada yang ngejawab omongan saya gitu. Nah, akhirnya saya buru-buru, saya nyari gayung, saya raba-raba, saya cebok segala macam buru-buru. Yang pas baru keluar kamar mandi bang, buka pintu kamar mandi, itu ada sosok hitam tinggi gede bang. Itu ngelewatin pelapon rumahnya, cuman kelihatan pinggangnya doang bang. Di situ saya kaku bang, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bergerak. Nah di situ saya kayak ditanam kaki saya di dalam tanah itu, nggak bisa gerak sama sekali. Tangan saya tuh kaku dingin. Saya panik, akhirnya saya merem sambil dalam hati itu baca apa segala macam lah, doa saya udah baca. Akhirnya saya melek lagi, itu sosok udah nggak ada bang. Sosok tinggi gede itu hitam nggak ada. Akhirnya saya buru-buru masuk ke dalam kamar sambil ketakutan. Itu saya lanjut tidur lagi sambil nutup selimut, gemeteran badan saya. Tiba-tiba itu pintu kamar yang tadinya saya udah tutup, tiba-tiba ada yang dobrak lagi bang. Di situ saya makin jadi ketakutannya, saya udah mau teriak nggak enak kata saya. Udah saya tahan aja, saya tahan. Akhirnya saya rasa itu udah nggak ada apa-apa, saya tutup lagi kok. Saya tutup lagi pintunya, saya kunci bang. Saya kunci, akhirnya saya tidur baru pules sebentar itu bang. Tiba-tiba itu dada saya kayak ada yang nginjak bang. Saya posisi tidur itu nutupin badan, kepala semua saya tutupin sama selimut. Nah itu tiba-tiba kayak ada yang nginjak dada saya bang. Itu rasanya sesek banget, nyesek banget. Napas susah, mau gerak juga susah. Kalau dibilang rep-rep itu saya posisinya merem bang. Tapi ini posisi mata saya itu melek, sadar. Saya mau buka selimut saya nggak bisa, tangan saya kayak ditahan. Akhirnya saya merem lagi, saya baca-baca lagi sebisa saya. Udah mulai lega deh tuh bang. Akhirnya saya saking bingungnya, saking takutnya, bingung mau ngapain, udah digangguin terus di situ. Padahal saya pendatang baru. Akhirnya saya ucap dah tuh, saya ucap omongan, mohon maaf ya kalau ganggu. Kalau tempatnya ditempatin nama saya, mohon maaf. Sebelumnya saya juga mohon maaf, nggak permisi masuk ke tempat sini. Akhirnya saya bingung, udah ketakutan. Saya ke dapur dah bang. Itu jarak dari dapur ke WC itu nggak jauh bang. Itu kelihatan, pintu dapur sama pintu WC itu kelihatan bang. Akhirnya saya ke dapur, saya bikin kopi. Saya kira itu tamu saya masih ngopi di depan bang, sama orang tuanya. Yang namanya tamu dari jauh kan otomatis kangen habis ngobrol segala macam kan. Nah saya kira itu masih ngopi di depan sama saudara-saudaranya, orang tuanya. Taunya di depan udah sepi bang. Nah sedangkan di depan rumah itu ada pohon nangka, udah tua, gede, pokoknya
pohon nangka yang udah tua itu bang. Itu saya ngopi di depan rumah, saya paksain, saya kira masih ada orang, saya paksain berani, saya duduk aja. Sambil saya ngerokok, saya ngopi, nah sambil ngeliatin mobil kata saya. Nah akhirnya nggak lama ada kejadian lagi bang. Tiba-tiba itu bau kayak bau kentang busuk, tapi baunya nggak terlalu tajam bang, nggak terlalu tajam tapi lama baunya, nggak hilang-hilang. Nah akhirnya saya bakar lagi rokok saya ngebulin lagi sama saya, kopi saya minum, kopi baru nyeduh kan, saya minum dikit-dikit sambil saya santai, saya nggak hirauin itu baunya. Itu tiba-tiba bang, di samping pohon nangka itu bang, ada wujud. Pertama wujudnya itu kayak asap tipis, nggak kelihatan. Nah di situ saya mikirnya itu asap dari asap rokok saya bang. Saya cuek, tapi dalam hati saya penasaran, pengen ngelihat itu asap apa. Logika saya juga mikir, kalau asap rokok ini putih, tapi ini asapnya warna hitam yang di samping pohon nangka itu. Nah, akhirnya saya beraniin deh tuh, saya ngelihat, saya lirik lagi tuh pohon. Ternyata masih ada di situ bang, dengan wujud yang makin jelas bang. Itu wujudnya itu udah tinggi, hitam, gede, mukanya lebar, taringnya panjang, atas bawah panjang, udah kayak babi hutan, matanya merah, kukunya panjang. Wah pokoknya bentukannya nggak karuan bang. Di situ saya udah mulai panik, saya langsung buang rokok, kopi saya ketendang tumpah, akhirnya saya masuk cepet-cepet ke dalam bang. Nah masuk saya ke dalam, saya ngetok-ngetok kamar tamu saya bang. Bos, dengan ada yang panik saya, wah udah nggak karuan ketakutannya. Bos, dibukain lah pintu sama tamu saya. Lu kenapa? Saya muka pucat, saya diem aja. Bos saya tamu saya ngomong, lu kenapa? Saya diem aja nggak bisa jawab. Nah akhirnya saya ditenangin sama tamu saya. Udah tenang dulu, tenang. Udah diem dulu, minum. Saya minum, saya ditanya lagi, lu kenapa? Akhirnya di situ saya cerita bang. Dari pertama saya datang ke rumah situ, sampai saya ngopi di teras rumahnya, itu saya ceritain semua bang. Di situ tamu saya itu nggak percaya bang, kalau rumahnya ada sosok begituan. Nah yang pas udah subuh, udah kedengeran tahrim subuh, itu orang tuanya pada bangun. Ibunya masak, bapaknya ngopi di depan rumah, dengan ada bekas tumpahan kopi yang saya tendang. Nah orang tuanya tamu saya ini ngomong, Mas, ini kopi Mas? Oh iya pak, itu kopi saya. Terus orang tuanya ngomong, kok tumpah, kenapa tumpahin, ketendang ya? Iya pak, ketendang. Dengan nada yang kayak orang ngeledekin lah, kayak senyum-senyum sinis. Selang berapa lama akhirnya tamu saya keluar, ngomonglah sama orang tuanya si bapaknya ini, Pak, itu dari semalam sopir saya digangguin mulu, emang di sini ada yang begitu-gituan, sosok begituan. Bapaknya pun kayak sebenarnya udah tahu tapi nutup-nutupin. Orang tuanya ini, si bapaknya ini sebenarnya udah tahu tapi nutup-nutupin. Dengan nada ngejawab, nggak ada, itu mah nggak ada. Cuma paling capek aja dia, kecapean makanya dia ngigo. Nah di situ saya gimana ya, namanya juga saya tamu kan, saya diem aja. Nah, akhirnya si tamu saya ini masuk lagi bang ke dalam kamar. Nggak istirahat. Saya di depan sama orang tuanya
Ngobrol lah saya sama bapaknya. Pak, sebenarnya ada nggak sih di sini penunggunya? Di situ tuh bang, orang tuanya baru ngomong, sebenarnya di sini ada penunggu. Cuman saya nggak ngomong sama anak saya. Soalnya apa? Anak saya tuh penakut orangnya. Kamu tahu sendiri kan, dia sifatnya kayak gimana, agak kemayu gimana gitu. Makanya saya nggak ngomong. Nah makanya saya ngomongnya sama kamu. Emang kamu dari semalam digangguin? Orang tuanya ngomong kayak gitu, nanya. Saya jawab, iya pak, saya digangguin. Dengan awal mula saya buka kamar itu kayak ada angin dari dalam keluar niup. Saya ceritain semuanya. Sampai saya ngopi di depan rumah menjelang subuh. Saya ngopi sampai diwujudin sosok hitam gede, bertaring panjang, kuku panjang, mata merah. Nah akhirnya si orang tuanya ini ngejelasin deh tuh bang, bahwa dulu rumah ini bekas peninggalan neneknya. Nah sedangkan neneknya ini itu dipercaya sama warga sekitar kampung itu orang bisa bang, orang pinter lah disebutnya. Orang bisa buat nyembuhin begituan, yang orang kena guna-guna lah, apa segala macam. Neneknya ini kalau habis nanganin orang pasti bawa pulang tuh jinnya dan disimpan di belakang rumah atau di depan rumah. Makanya ada sebagian jinnya itu yang masih betah di sini. Itu salah satunya yang ngegangguin kamu dari semalam. Nah di situ saya bang mulai kayak kesel, tapi ini tamu saya ya kan. Terus saya mau pulang, tamu saya pulangnya minta ya besok. Kata saya, ya udahlah, saya sabarin aja. Namun juga pekerjaan, resiko. Saya tanya deh tuh sama tamu saya dengan kondisi tamu saya tuh baru selesai mandi. Bos, ayo pulang, nantilah, agak malaman aja. Nah kan dia nyewanya 2 hari 1 malam. Dia bilang, udah nanti agak malaman aja. Akhirnya oke lah, yang penting gua keluar dari rumah ini, nggak digangguin lagi. Nggak lama dari kejadian itu, malam nih bang, posisi udah larut malam. Akhirnya udah prepare, semuanya udah siap-siap. Tamu saya juga udah siap-siap, bajunya udah packing semua, urusan udah beres. Akhirnya berangkatlah tuh pulang bang. Yang pas pamitan sama orang tuanya, di situ saya ngeliat bang, di atas rumahnya, di atas gentengnya itu kayak ada sosok cewek, tapi dia lagi ayun-ayun kaki, muncang-muncang kaki, goyangin kakinya sambil nunduk, sambil ngelirik ke saya. Nah, saya ketakutan dong. Saya bilang sama orang tuanya, Pak itu ada apaan di atas? Nah si orang tuanya tamu saya ini nggak ngelihat apa-apa, semuanya nggak ngelihat apa-apa di atas rumah itu. Yang ngelihat cuman saya doang. Akhirnya saya panik, saya pamitan biasa aja kayak temen. Saya pulang lah. Saya putar balik mobil, tamu saya masuk ke mobil, saya pulang jalan. Arah jalan pulang, itu tiba-tiba ban mobil meledak bang, bocor. Padahal itu jalanan aspal, ya nggak tahu lah itu yang namanya juga di jalanan kan. Akhirnya meledak. Saya minggir, saya turun, ban depan pecah bang. Nggak tahu pecah karena apa. Untung ada ban serep. Saya sambil keluarin ban serep, tamu saya dengan kondisi tidur di dalam mobil. Mobil saya nyalain, saya rem tangan, saya ngeluarin ban serep. Akhirnya saya sambil pasang, yang pas saya mau buka bautnya, baut ban mobil, itu tiba-tiba kayak ada yang ngetok kap mesin mobil. Itu ngetoknya itu bukan seperti kayak kulit kena besi, tapi
kayak besi ketemu besi, tang tang tang, bunyinya kayak gitu bang. Nah saya kaget dong, posisi saya tinggi sebadan saya yang posisi lagi jongkok sama tinggi kap mobil saya kan tinggian kap mobil ya. Cuman pala saya doang tuh yang bisa ngelihat, kalau pala saya ada mata tuh. Saya sambil jongkok ngedenger, lah itu suara apa ya? Padahal di atas mobil saya nggak ada pohon, nggak ada ranting, nggak ada apa segala macam. Tapi itu suara apa ya? Nah dengan penasarannya, saya masih megang kunci baut mobil, saya ngelirik lah ke atas kap mobil saya. Ternyata di situ kayak ada sosok hitam pendek, kuku panjang, cuman pakai kolor doang, badannya hitam dengan ditutupi bulu semua, kukunya panjang, taring, gondrong rambutnya, sambil ngegetokin kap mobil pakai kuku dia. Nah di situ saya panik, saya langsung masuk ke dalam mobil, saya panik, saya bangunin tamu saya, bang, setan di rumah abang masih ngikut. Saya bangunin, akhirnya bangun tamu saya dengan keadaan kaget. Kenapa? Setan di rumah abang masih ngikut. Lah yang bener, lah itu lihat di depan, di kap mobil. Nah tamu saya ngelihat ke depan, ternyata udah nggak ada sosok itu bang. Tamu saya bilang, lu emang udah kecapean lu ya, ntar lama-lama gue laporin ke bos lu ya. Akhirnya di situ saya saking takut ketemu setan, takut dilaporin juga sama tamu ke bos, saya beraniin dah tuh, saya lanjutin ganti ban mobil. Udah selesai semua, udah ganti ban mobil, udah selesai semua, lanjut lagi dah perjalanan. Nah alhamdulillahnya di situ bang, kejadian dari situ udah nggak ada wujud sosoknya lagi. Sosoknya itu udah nggak muncul lagi. Tapi kalau untuk kayak suara lah, kayak aroma bau bangke lah, itu masih kecium dikit-dikit. Akhirnya nyampe ke pelabuhan Bakauni, nyampe malam jam 11. Akhirnya nyebrang dah tuh dari Bakauni ke Pelabuhan Merak. Nah dari Pelabuhan Merak normal lagi dah, normal. Tiba-tiba tamu saya ini bilang sama saya, bang, ntar berhenti dulu ya di minimarket, mau ngisi saldo nih habis. Akhirnya saya turutin dah sambil saya istirahat juga. Berhenti di minimarket. Nah di situ anehnya bang, minimarket itu rame posisinya. Di depan minimarket itu ada bangku besi untuk istirahat, itu rame bang. Tapi di situ ada bau dan yang nyium cuman saya doang bang. Orang di samping saya tuh nggak nyium. Itu kelihatannya dia nggak nyium itu, kalau orang bau kan pasti kan orang ngelirik atau enggak orang ngusap hidung lah atau pindah lah atau ngeliatin kiri kanan lah. Ini enggak bang, pada fokus bang ke HP-nya. Sedangkan di situ baunya sangat kuat. Itu baunya tuh bau kayak bau bangke seperti kayak di awal, cuman nggak terlalu parah bang baunya. Nah di situ saya masuklah ke dalam minimarket itu, ngikut sama tamu saya, bos, dengan alasan saya mau minta beliin kopi. Bos, saya ngambil kopi ya satu biar nggak ngantuk. Oh ya udah ambil aja, kata tamu saya. Akhirnya saya ambil sambil saya mikir itu bau apa tadi ya. Akhirnya saya bodo amat, saya masuk mobil, lanjut lagi. Udah nyampe nganter rumah tamu, saya turunin tamu. Akhirnya saya bilang, bos, yang kejadian yang udah-udah, mohon maaf ya sebelumnya kalau sekiranya saya gak enak omongannya dengan sifat saya yang kurang enak dilihat. Kata tamu saya, udah nggak apa-apa, tenang, biasa aja. Terus saya mesen, bos, jangan laporin bos saya ya. Itu emang kejadian yang nggak tahu, nggak bakal ada yang tahu kejadian kayak gitu. Terus kata tamunya, ya udah, yang penting lu pulang ke rumah, nyampe selamat, badan lu enak, fit.
Akhirnya saya pulang dengan pulang ke bagasi, nganterin mobil, ngecek mobil sebelum pulang, dan ternyata di bawah kap mesin itu kayak ada jari, Bang. Astagfirullah. Jari dengan kukunya utuh yang panjang, cuman jarinya ini udah keriput. Kayak jari nenek-nenek yang udah keriput, yang orang tua yang udah keriput lah jarinya. Cuman jari telunjuk. Sama kukunya yang panjang berapa senti lah. Panjang pokoknya. Saya penasaran. Loh, ini jari siapa? Padahal tadi arah pulang saya nggak nabrak apa-apa, kata saya. Dengan udah panik lagi saya, gara-gara ngelihat jari itu, panik, ketakutan. Akhirnya saya telepon bos. Bos, lu lagi di mana? Ini lagi di luar, samping garasi. Kenapa bang? Kemari sebentar. Nah akhirnya bos saya datang dah. Untungnya bos saya tuh masih di sekitaran dekat-dekat garasi. Ada warung sambil ngopi dia di situ. Datanglah bos saya. Ada apa? Bos, gua nemuin jari bos. Bos saya kaget. Loh, itu jari siapa? Lu habis nabrak siapa? Katanya. Saya dengan dengan penasaran saya jawab, saya nggak tahu bos. Saya juga tadi di jalan arah pulang juga nggak nabrak apa-apa, lancar-lancar aja. Yang pas saya ngecek di garasi ini ada jari. Saya bingung ini jari siapa. Di situ saya panik. Posisi saya udah panik lagi, udah nggak karuan paniknya, sambil ketakutan ngelihat jari itu, takut dilaporin apa segala macam. Nah bos saya juga panik. Akhirnya bos saya manggil anak buah yang lain. Datang dah tuh anak buahnya. Anak buahnya pun kaget. Loh ini jari siapa bos? Bosnya pun dengan ngomong, udah nggak usah banyak ngomong. Ini ambil jarinya lu kuburin. Kuburinnya jangan di wilayah garasi. Kuburin yang jauh. Akhirnya udah kelar, udah ngecek mobil semua aman. Terus saya udah terima bayaran buat saya. Akhirnya saya pulang ke rumah, nyampe. Nah di situ saya lupa lagi bang untuk bersih-bersihin badan, lupa buat cuci kaki, mandi apa segala macam, lupa bang. Saya langsung masuk kamar, tidur, ketiduran, pules, akhirnya pules, bangun-bangun jam 12 malam bang. Jadi kamar saya tuh ada jendela, kiri kanan dua lah jendelanya, itu nggak terlalu rendah, dia agak tinggi dikit jendelanya, jendela kecil. Nah itu jendela itu, salah satu jendelanya saya nggak pernah tutup bang. Nah itu tiba-tiba saya lagi tidur, itu ketutup sendiri bang, kubrak. Nah di situ saya kaget bangun, saya lihat jendelanya, lah itu jendela siapa yang nutup, kata saya. Dengan posisi badan saya tuh setengah ngantuk, sadar nggak sadar, saya buka lagi dah tuh jendela. Tiba-tiba di situ ada sosok perempuan bang, berdiri di jendela. Yang kelihatan tuh cuman dada sampai pala doang. Posisi dia ngebelakangin saya bang. Dia ketawa, sekencang-kencangnya ketawa. Kedengeran sama saya sampai bangun. Saya bangun, saya ngelihat dia, saya kaget, langsung kabur saya ke luar kamar. Keluar kamar, saya kabur ke depan. Saya ke depan, itu posisi rumah saya. Sebelah jendela kamar saya itu kayak ada jalanan kecil. Itu bisa buat orang berdiri. Dan saya kalau keluar rumah saya itu kelihatan jendela saya dari jalanan mau arah ke depan. Itu saya lari ke depan. Saya ngelihat jendela kamar saya itu nggak ada sosok apa-apa bang. Dan di situ saya berhenti, nggak jadi ke depan sambil saya ngeliatin jendela kamar saya dari luar. Saya ngeliatin sambil saya bengong. Itu apa ya? Tiba-tiba sosok itu pindah lagi bang ke atas rumah saya. Saya nggak tahu itu dia ketawa
ketawanya nggak terlalu kencang, saya kaget sambil melihat ke atas. Akhirnya saya lari masuk ke dalam bang, masuk ke kamar, jendela saya tutup, semua saya kunci, jendela saya kunci, saya tidur bang. Nah itu selama saya istirahat tidur, itu jendela kayak ada yang ngetok-ngetok, tembok kayak ada yang gedor-gedor, duduk-duduk. Pokoknya suara-suara kayak tembok jendela itu nggak ada berhenti-berhentinya sampai tahrim subuh bang. Yang pas kedengarannya tahrim subuh, di situ posisi saya udah lemes, udah setengah lemes lah, udah kayak nggak ada tenaganya. Itu saya udah mulai tenang. Yang tadinya panik gara-gara digangguin mulu, akhirnya saya tenang, adem. Dan besokan paginya setelah matahari terbit, saya bangun dengan kondisi saya masih lemas. Saya bangun, saya ke rumah saudara saya ceritain semuanya, apa yang kejadian yang udah pernah kejadi itu sebelum saya nyupirin kemarin. Dan saya ceritain, saudara saya pun posisinya di situ, saudara saya orang bisa bang, orang bisa ngelihat lah, punya indra keenam. Saudara saya bilang, ini emang masih ada yang ngikutin lu, cuman emang dia mah pengen iseng doang. Terus saya panik kan dengar saudara saya ngomong kayak gitu. Saya bilang lah, ini emang gak bisa dipulangin, masa dia ngikut, gua juga gak ngajak, dia mau ikut, saya gituin. Akhirnya saudara saya bilang, bisa dipulangin, cuman ya gampang ini mas, syaratnya cuman rokok lisong doang satu sama kopi pahit satu, udah itu doang. Kopi pahitnya disiramin dibuang di kali biar dia jalan ngalir. Akhirnya udah selesai saya semua, akhirnya adem. Nah terus abang sempet gak hubungin ke guru abang tentang tamu yang nginep itu? Oh kalau guru saya itu nggak ngehubungin saya juga udah putus tanggung jawab saya di situ dengan nganterin tamu saya ke guru saya, dan saya juga nggak mau tahu, sedangkan itu kan privasi orang, itu kan aib orang, saya juga nggak mau tahu. Akhirnya dengan posisi saya driver, intinya saya udah ngejalanin tugas saya, udah akhirnya saya nggak pikirin lagi, saya nggak mau tahu lagi. Terus Bang Ojoy sekarang nih ya 2025 nih masih jadi supir driver gak bang? Atau kapok gitu dengan pengalaman yang abang alami pada saat itu? Nah kalau sekarang posisi saya udah nggak jadi driver. Nah, sekarang posisi saya tuh jadi driver panggilan. Jadi kalau ada yang manggil doang, kalau ada yang minta tolong untuk nyupirin baru saya nyupirin. Dan saya juga udah nggak kerja lagi dengan bos saya. Saya udah keluar, saya mengundurkan diri. Akhirnya saya sekarang posisi saya sekarang kegiatan saya tuh mengajar ngaji anak kampung. Oke, mungkin cukup sekian nih sob kisah pengalaman yang dalam sama Bang Ojoy ini. Bisa kita ambil segi positifnya, Bang jauh-jauh negatifnya. Itulah sebuah perjalanan, pasti punya cerita gitu. Dan kali ini Bang Ojoy berbagi kisah pengalamannya waktu menjadi driver di luar kota. Dan ngeri-ngeri sedap sih. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.